Selanjutnya, kita akan belajar hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2 pada suatu bilangan. Kenapa ini kita pelajari? Karena nanti ada hubungannya dengan mencari panjang sisi persegi jika diketahui luas. Pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Pangkat 2 itu sama artinya dengan kuadrat. Contohnya, 0 kuadrat artinya adalah 0 kali 0, sama dengan 0. Kemudian, 1 kuadrat artinya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat artinya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, dan seterusnya sampai dengan 9 kuadrat artinya adalah 9 kali 9 sama dengan 81. Sedangkan kebalikan dari pangkat 2 yaitu akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Bagaimana kebalikannya? Nah, maksudnya begini. Tadi kan misalnya ada 0 kuadrat, artinya 0 kali 0 sama dengan 0. Maka akar 0 ya hasilnya adalah 0. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1. Maka akar 1 itu bernilai 1. Kemudian 2 kuadrat, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti akar 4 itu bernilai 2. Dan seterusnya sampai dengan akar dari 81 yang bernilai 9. Sekarang kita akan belajar menentukan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Untuk menentukan akar pangkat 2 dari bilangan 0 sampai 100 tentunya mudah ya, karena kita tinggal melihat tabel yang sudah tersedia. Tetapi bagaimana untuk menentukan bilangan akar pangkat 2 mulai dari 100 sampai dengan 10.000? Nah, tentunya kita memerlukan cara khusus seperti yang akan kita pelajari berikut. Nah, misalnya akar dari 100. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita sediakan dulu tabel atau daftar bilangan kuadrat tadi. Ya, setelah itu kita pisahkan angka 100 ini menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Bagian kiri berisi 1 dan bagian kanan berisi 2. Nah, hasil dari bilangan akar pangkat 2 mulai dari 100 sampai 10.000 nanti hasilnya berupa bilangan puluhan yang terdiri dari 2 digit. Maka untuk menentukannya, langkah pertama kita cari. Di sini angka yang sebelah kiri kan 1. Kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Kita cari dalam daftar angka kuadrat ini. Oh, ternyata yang menghasilkan 1 atau mendekati 1 itu adalah 1 kuadrat. Maka untuk digit pertama kita peroleh 1. Setelah itu kita akan menentukan angka pada digit kedua. Bagaimana caranya? Nah, tadi 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 anak-anak. Kita kurangkan dengan angka 1 yang sebelah kiri tadi. 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Setelah itu, hasil pengurangan ini 0, kita bandingkan dengan angka yang ada di digit pertama tadi. Nah, 0 dengan 1 ternyata lebih kecil 0 ya, lebih kecil hasil pengurangannya. Nah, karena dia lebih kecil, untuk apa kita bandingkan? Coba kita simpan dulu ya. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, angka yang sebelah kanan, yaitu angka satuannya adalah 0. Nah,
0 ini kita cari pada daftar bilangan kuadrat perkalian bilangan kuadrat yang menghasilkan ada angka 0-nya. Satu-satunya ya hanya 0 itu sendiri ya. Maka di sini adalah 0. Sehingga bilangan untuk digit kedua adalah 0. Nah, jadi akar dari 100 itu adalah 10. Nah, sekarang coba ke soal berikutnya. Ke angka berikutnya. Di sini sudah ada akar dari 196 sama dengan titik-titik. Nah, hasilnya pasti 2 digit kan anak-anak? Karena dia termasuk bilangan kuadrat antara 100 sampai dengan 10.000. Nah, langkah pertama, siapkan dulu daftar bilangan kuadratnya. Setelah itu, bagi bilangan 196 menjadi 2 bagian. Sebelah kiri yaitu 1 dan sebelah kanan 96. Kemudian pada bilangan sebelah kiri yaitu 1, kita cari berapa kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 untuk mengisi digit pertama. Nah, pada daftar bilangan kuadrat ternyata yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat. Sehingga bilangan digit pertama kita peroleh 1. Setelah itu kita akan mencari bilangan pada digit kedua. Caranya adalah 1 kuadrat tadi kita kurangkan dengan angka yang ada di sebelah kiri. 1 kuadrat kan 1, maka kita kurangkan ya. 1 kurangi 1, 0. Setelah itu, hasil pengurangan ini kita bandingkan dengan angka pada digit pertama tadi. Ternyata 0 dan 1 lebih kecil 0. Nah, coba sekarang simpan dulu. Kita beralih ke angka sebelah kanan yang paling belakang, yaitu angka satuan. Angka satuannya 6. Nah, kita cari pada daftar bilangan kuadrat berapa kuadrat yang nantinya menghasilkan angka 6. Ada angka 6-nya. Di hasilnya itu ada angka 6-nya. Berapa? Yang pertama adalah 4 kuadrat. Nah, di sini kan hasilnya 16, ada 6-nya. Maka di sini angka pertamanya adalah 4. Ada lagi? Ada, ya, yaitu 6 kuadrat. Hasilnya kan 36, ada angka 6-nya. Maka kemungkinan yang kedua adalah angka 6. Nah, tadi kita kan sudah membandingkan hasil pengurangan 0 ini dengan bilangan pada digit pertama, yaitu 1. Maka 0 kan lebih kecil dari 1. Sehingga di sini bilangan yang kita pilih yang lebih kecil karena tadi hasil pembandingannya lebih kecil. 4 dan 6 lebih kecil yang 4. Maka 4 ini kita isikan menjadi bilangan pada digit kedua. Sehingga diperoleh akar 196 sama dengan 14. Mudah bukan anak-anak? Oke, satu contoh lagi ya, supaya kalian lebih paham. Menentukan akar pangkat 2 dari bilangan 289. Berapa ya? Nah, pasti hasilnya 2 digit juga. Siapkan dulu daftar bilangan kuadratnya, lalu bagi 289 ini menjadi 2 bagian. Yang sebelah kiri ada angka 2, dan yang sebelah kanan ada angka 89. Kita perhatikan dulu angka yang sebelah kiri, yaitu angka 2. Cari pada daftar bilangan kuadrat, berapa kuadrat yang hasilnya 2 atau mendekati 2. Nah, yang hasilnya 2 kan tidak ada. Maka kita cari yang hasilnya mendekati 2, yaitu 1 kuadrat. Hasilnya kan 1. Maka bilangan pada digit pertama ini kita isi dengan 1.
Setelah itu kita akan mencari bilangan pada digit kedua. Caranya, 1 kuadrat ini kita kurangkan dengan bilangan yang ada di sebelah kiri. 1 kuadrat sama dengan 1. Maka 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, hasil pengurangannya kita bandingkan dengan angka yang ada pada digit pertama. Oh, ternyata hasilnya sama-sama 1 di sini. Angkanya sama-sama 1. Berarti dia sama, ya. Nah, coba kita sekarang perhatikan angka yang ada di sebelah kanan, bagian kanan. Tapi angka satuannya saja, yaitu angka 9. Nah, kita cari pada daftar bilangan kuadrat, berapa kuadrat yang nanti hasilnya ada angka 9-nya. Yang pertama, yaitu 3 kuadrat, hasilnya jelas 9. Maka kemungkinan yang pertama nanti angkanya 3. Lalu, ada berapa lagi? Oh, ada 7 kuadrat. Ini hasilnya juga ada angka 9-nya. Maka kemungkinan yang kedua adalah 7. Tapi, mana yang kita pilih? Nah, tadi kan kita sudah membandingkan ya, 1 dengan 1. Ternyata sama. Nah, kalau hasil pembandingannya ini sama atau lebih besar, maka kita pilih angka yang lebih besar. 3 dan 7 lebih besar 7. Maka 7 ini nanti digunakan untuk mengisi angka pada digit kedua. Sehingga akar 289 sama dengan 17. Mudah ya? Pasti bisa. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Sehingga itu tadi berhubungan dengan cara menentukan panjang sisi persegi jika diketahui luasnya. Nah, tadi luas persegi kan ini sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka jika nanti diminta mencari panjang sisi dan diketahui luasnya, maka sisinya adalah akar dari luas. Ya, sisi sama dengan akar dari luas. Nah, di sini adalah hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Ya, contoh soalnya adalah seperti ini. Pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan dianggap sebagai tempat yang paling suci. Pelataran ini berbentuk persegi dengan luas 100 meter persegi. Berapakah panjang sisi pelataran tersebut? Nah, yang dimaksud pelataran dalam itu yang ini loh anak-anak, ya. Nah, ini luasnya 100 meter persegi dan dia berbentuk persegi. Kita diminta mencari panjang sisinya. Nah, untuk mencari panjang sisi dari pelataran dalam tersebut, kita bisa menggunakan cara hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Karena luasnya 100 meter persegi, maka panjang sisinya, ingat, yaitu akar dari luas. Nah, sebelumnya Bu Fani sudah memberikan caranya ya, mencari akar pangkat dari suatu bilangan. Digunakan cara itu. Sisi sama dengan akar dari luas, yaitu akar dari 100 sama dengan 10. Jadi, panjang sisi pelataran tersebut adalah 10 meter. Gampang sekali kan anak-anak? Kalian pasti bisa, asalkan tadi memperhatikan cara menentukan akar pangkat dari suatu bilangan. Silahkan kalian cermati lagi ya. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran mengenai luas persegi dan hubungan pangkat 2 serta akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati. Bye-bye, see you in the next video.